Puji Tuhan, kita bersyukur bersama-sama kalau kita hari ini dikumpulkan Tuhan untuk kita beribadah, untuk kita meninggikan Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita, berikan yang terbaik lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, biar ibadah kita pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Mari semuanya kita berdiri, menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih dan bermazmur bagi namamu yang kudus.
Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang ajaib, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk beribadah. Kami mau beri yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bukan karena kami biasa, kami mau memuji, kami mau beribadah Tuhan. Bukan karena rutinitas kami Tuhan. Tapi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari semua kita berdiri. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama takkan pujian dari awal. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Akan menyembah Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa saya persilakan kepada Bapak Gembala. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengangkatku dan
Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah keyakinan kami di hadapan Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kalau kami kembali boleh memuji memuliakan Tuhan. Ini semua oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali sebentar, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar benar-benar kebenaran firman Allah mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami. Kalau ada dosa, ada kekurangan, kelemahan, kiranya Tuhan Engkau mengubahkan melalui kebenaran firman Allah. Dan biarlah kami akan menerimanya dan menjadikan kami sebagai orang percaya yang lebih lagi melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, segala gangguan roh jahat kuasa di udara yang coba-coba ingin mengganggu kami, hancurkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu saja bekerja, hadirat-Mu berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Teristimewa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur pada saat ini karena oleh kebaikan Tuhan kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap keberadaan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama bagaimana kuasa Yesus, kemahakuasaan Allah yang diberikan kepada Yesus itu sanggup menundukkan, mengatasi, memusnahkan akan yang pertama, kalau kita melihat melalui kuasa Yesus itu menundukkan setan-setan, penyakit-penyakit, lalu kemudian kematian. Dan kalau kita sudah mempelajari akan ketiga hal ini semua terjadi atau dialami oleh manusia. Ya, manusia dikuasai oleh roh-roh jahat. Manusia dihinggapi oleh sakit penyakit. Manusia pun mengalami kematian yang terakhir hari Minggu yang lalu. Tetapi semuanya itu dapat diatasi oleh kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang penuh dengan perhatian dan penuh dengan belas kasihan kepada setiap kita, karena ketiga hal ini, saudara-saudara, yang kita sudah pelajari minggu-minggu yang lalu itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Ya. Tetapi kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berbelas kasihan, maka Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kita. Amin, saudara. Dan kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada unsur-unsur alam. Ya, apa yang ada di
bumi ini, apa yang ada di dalam dunia ini, itu pun dikuasai oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ada dua hal yang akan kita perhatikan di sini, saudara-saudara, di mana Yesus berkuasa atas pohon dan Yesus berkuasa atas air menjadi anggur. Kalau sudah dengar begitu, saudara-saudara, kita sudah tahu ya. Yang pertama adalah bahwa Yesus berkuasa atas pohon. Kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-19. Matius 21 ayatnya yang ke-19, apa yang dikatakan di sana, saudara-saudara? Lembaga Alkitab mereka memberikan judul Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 19 dikatakan, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang menerjemahkan atau menganalisa, meneliti akan peristiwa ini. Mereka memperhatikan bahwa Yesus pada waktu itu merasa lapar dan dia ingin makan buah pohon ara. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika dia sampai di sana, pohonnya rimbun, daunnya banyak, tetapi tidak dia dapatkan apa yang diinginkan oleh Yesus. Memang saudara-saudara, di bagian yang lain mengungkapkan bahwa itu tidak musim berbuah. Tetapi ada yang meneliti bahwa kalau pohon ara ini sewaktu-waktu itu bisa berbuah tetapi kecil. Apalagi kalau dia mempunyai daun, banyak daunnya, pasti ada buahnya walaupun kecil. Pohon ara ini. Tetapi tidak didapati oleh Yesus bahwa pohon ini ada buahnya. Sehingga Yesus berkata bahwa engkau tidak akan berbuah lagi. Perkataan Yesus adalah satu perkataan yang mengandung kuasa yang luar biasa. Di sini kalau kita mempelajari bahwa bukan saja pohon ini tidak akan berbuah, tetapi bahkan mati, kering pohon ini, saudara-saudara. Dan apa yang kita dapat pelajari melalui pohon ara ini? Yesus sebenarnya ingin memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, perkataan itu mengandung kuasa yang luar biasa. Itu sudah diberikan contoh oleh Yesus. Yesus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi. Lalu kemudian seketika itu juga pohon ara ini menjadi kering, sekonyong-konyong, seketika menjadi kering. Dan kalau kemudian kita terus membaca ayat ini, saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Mereka tidak percaya. Tetapi satu kenyataan yang mereka lihat bahwa ada sesuatu yang terjadi
setelah Yesus mengatakan engkau tidak akan berbuah lagi. Yesus ingin menanamkan kepada orang, kepada murid-muridnya ketika itu adalah supaya mereka mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak goyah, iman yang tidak gampang dipengaruhi oleh masalah, oleh tekanan apapun. Dan inilah yang diperlihatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika itu. Dan mereka merasa heran. Mereka merasa bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi itulah kenyataan yang Tuhan pernah lakukan di depan mata murid-murid pada waktu itu. Ayatnya yang ke-21, Yesus menjawab mereka. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita tekankan. Apa yang diinginkan oleh Yesus kepada murid-murid, dan saya yakin saudara-saudara itu pun diinginkan oleh Yesus kepada orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Amin. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Luar biasa saudara-saudara. Jadi kita melihat di sini saudara-saudara, kenapa Yesus kan berkata engkau tidak berbuah lagi, lalu kemudian itu menjadi kering. Nah, inilah saudara-saudara yang diinginkan oleh Yesus, yang dimaksud oleh Yesus, bahwa murid-murid dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mereka berkata apa yang mereka katakan. Apa yang Yesus katakan kalau mereka yakini, itu pun akan terjadi. Dan bukan hanya itu saja Yesus katakan, bahkan kalau engkau berkata gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah, asalkan tidak bimbang. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin tanamkan kepada orang yang percaya. Ada standar iman yang Tuhan ingin tanamkan kepada orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Karena saudara-saudara, lagi-lagi saya mau katakan bahwa kita berada di dalam dunia ini yang tidak menentu, yang tidak bisa kita pastikan, ya. Hari ini berbeda dengan hari esok. Kita tidak bisa tentukan. Tetapi ketika kita mengambil langkah untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang mustahil itu akan dijadikan oleh Tuhan tidak mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, ini kemudian kan ditransfer oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jika engkau percaya, ya, Yesus berkata, aku berkata kepada sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Bahkan Yesus berkata, bukan saja engkau berbuat seperti apa yang kulakukan, tetapi kalau engkau berkata kepada gunung ini, hei gunung, engkau pindah di sana, gunung itu bisa pindah. Amin, saudara. Satu tingkatan iman yang Tuhan ingin berikan. Memang iman itu kan mempunyai tingkatannya, ya. Dan tingkatan iman yang menuju kepada satu kesempurnaan, kan kita mau jadi sama seperti Yesus. Standarnya itu saudara-saudara. Tetapi bahkan Yesus berkata, engkau bisa melebihi apa yang aku perbuat. Luar biasa saudara-saudara. Kita gereja Tuhan dibekali dengan kuasa Allah,
yang dikatakan 2 kali lipat ganda diberikan, dibekali kepada orang yang percaya. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa perkataan kita harus berdasarkan di dalam hati. Sebentar kita akan memperhatikan saudara-saudara yang terakhir, karena kedua hal yang akan saya angkat berhubungan dengan perkataan, ya. Dan ini yang akan kita pelajari bersama supaya kita lebih berhati-hati dalam berkata-kata, ya, mengucapkan sesuatu. Puji Tuhan, saudara. Ayatnya yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, saudara, ini adalah sekali lagi satu keyakinan yang Tuhan ingin tanamkan kepada kita, orang yang percaya kepada Dia. Sebab lagi-lagi saya mau katakan, tantangan, masalah dalam dunia ini bisa menggoyahkan iman kita. Tetapi kepercayaan ini kalau kita yakini, maka itu akan membawa kita lebih percaya lagi kepada Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam pelayanan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat menikmati hadirat Allah, menikmati kuasa Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang sudah saya katakan tadi, di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, kita mulai membaca ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini saudara-saudara sesuatu yang ya mungkin masih ada yang belum mendapat anggur. Lalu Yesus berkata, mereka di sini kan kata mana yang ketiga tadi? Ketika mereka kekurangan anggur, yang pertama kan kurang. Ya mungkin masih ada yang belum dapat, mungkin pengertiannya seperti ini ya, belum dapat. Lalu kemudian yang di tempat anggur itu sudah habis. Makanya ibunya Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Lalu ayatnya yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa peristiwa yang terjadi di Kana, yaitu Yesus membuat air menjadi anggur, itu mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga ketika ibunya Maria datang berkata bahwa mereka kehabisan anggur, Yesus berkata bahwa saatku belum tiba. Ada banyak mungkin di antara kita yang penuh dengan pergumulan, banyak masalah. Sebab saya selalu katakan, selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak terlepas dari masalah. Atau mungkin ada yang sudah tidak ada masalah dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian, dalam keluarga, dalam rumah tangga, semuanya sudah aman. Tidak ada yang bilang amin, karena semuanya punya masalah. Betul ya? Ada haleluya. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi perhatian kita di dalam ayat ini adalah, kalau itu belum waktunya Tuhan, kita mau maksa, itu pasti tidak akan terjadi. Kalau itu belum waktunya Tuhan.
Kemudian lanjut di dalam ayatnya yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayatnya yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah ini diperkirakan satu tempayan itu isinya sekitar 40 liter. Ya, ada yang kurang lebih ya 40 liter itu satu tempayan. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita garis bawah di sini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayatnya yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya yang dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan di sini bahwa terjadi satu komunikasi. Nah, ini berbicara tentang satu komunitas, satu kelompok, dan Yesus ada di dalamnya. Di dalam satu komunitas ini, saudara-saudara, terjadi satu masalah. Kalau di sini mereka kehabisan anggur, itu adalah masalah besar buat orang Israel kalau membuat pesta. Sangat mempermalukan kalau mereka tidak mempunyai anggur. Tetapi kita lihat di sini, saudara-saudara, di dalam satu kelompok ini ada Maria di sana, ada pelayan-pelayan di sana, ada kepala perjamuan di sana, kepala pesta, dan ada Yesus di sana. Jadi saudara-saudara, di dalam satu komunitas kalau mempunyai masalah, kalau ada Yesus di dalamnya, pasti masalah itu beres. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Ketika mereka mempunyai masalah, kenapa? Karena apa, saudara-saudara? Terjadi mujizat. Di sana ada kerjasama yang baik antara Maria, antara pelayan-pelayan, antara kepala perjamuan dan teristimewa Yesus. Terjadi kerjasama yang baik. Coba bayangkan kalau seandainya pelayan-pelayan itu, mereka kan tahu, firman Allah katakan mereka tahu tadinya air, mereka tahu bahwa itu air, mereka sendiri yang ambil, masukkan ke dalam tempayan. Kalau seandainya Yesus berkata, bawa itu ke kepala pesta, mereka bilang, enggak mau. Bisa-bisa kita disiram sama kepala pesta, malu-maluin kamu ya. Misalnya kan seperti itu. Kalau itu mereka anggap bahwa itu air. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka mengikuti akan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Saudara masih ingat
ketika saya berkata, lakukan saja firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Allah, lakukan saja, saudara-saudara. Sebab kalau kita tidak berani melakukan, kapan kita akan melihat mujizat Allah terjadi? Kapan kita akan melihat kemuliaan Allah terjadi? Kalau kita maju mundur, lakukan tidak dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan di sini, mujizat terjadi karena mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kita mau berargumentasi apa lagi, saudara-saudara di sini? Apa kita mau pakai kita punya akal? Bukankah ini adalah karena saya? Bukankah ini karena ini, karena itu? Ngapain mau buat itu? Saya masih mau begini kok. Masih saya kebutuhan ini dan lain sebagainya. Tetapi kita perhatikan, saudara-saudara, terlalu banyak contoh di dalam Alkitab, perkara-perkara yang heran terjadi ketika mereka melakukan perintah Allah. Mujizat Allah terjadi. Dan lagi-lagi saya mau katakan, saudara, kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi ketika percaya, Yesus kan singgung pada waktu dia berkata kepada pohon ara, asalkan engkau percaya dan tidak bimbang. Amin. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, berhubungan dengan perkataan ini, saudara-saudara, kenapa saya angkat ini? Sebenarnya, saudara-saudara, ada banyak hal yang mengarah kepada pengertian yang lain tentang hal-hal ini. Tetapi saya ingin mengangkat tentang perkataan ini mengandung kuasa yang luar biasa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita perlu hati-hati dengan perkataan. Yesus memberikan dua contoh ini kepada kita, bahwa perkataan itu adalah satu perkataan yang mengandung kuasa. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya, kita mulai ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, dan itu terjadi. Tadi malam OPJ saya melihat di situ mereka tampilkan ada buaya. Di buaya dipegang-pegang, tapi di situ ada pawangnya. Itu bisa dijinakkan. Ya, buaya itu kan serem, saudara-saudara. Tapi dia bisa dijinakkan. Ular itu bisa dijinakkan. Ya. Lalu kemudian ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tadi kita berbicara tentang perkataan, ya. Kita mesti hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu mengandung kuasa. Nah, ini saudara-saudara, Yakobus dia memberikan satu gambaran, satu bayangan bagaimana lidah ini begitu hebat, ya. Ia adalah sesuatu yang buas. Saudara-saudara, sebenarnya ini sesuatu yang logika, masa lidah kok buas, ya? Lebih buas dari ular, lebih buas dari buaya, harimau yang tak terkuasai. Bahaya, saudara, ya. Dan penuh racun yang mematikan. Waduh.
Itu lidah, saudara-saudara. Ya. Jadi kita mesti hati-hati ya pakai lidah kita ya. Penuh racun mematikan. Saya sudah banyak menyinggung bagaimana roh-roh jahat itu bisa nempel di mana-mana. Nempel di mata, nempel di pikiran, nempel di baju, nempel di mana saja. Dan itu adalah merupakan peluang yang kemudian mengejek, mengolok. Nah itu saudara-saudara, makanya dikatakan itu tidak bisa dikuasai dan penuh racun yang mematikan. Ngapain ibadah-ibadah? Nah, gitu kan? Mendingan tidur di rumah. Itu bisa terjadi, saudara. Bisa mematikan, racun mematikan iman. Ya, makanya saudara-saudara kita hati-hati. Lalu kemudian ayatnya yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan. Amin. Kita bisa memuji Tuhan seperti tadi. Amin. Memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, enggak boleh ada. Dan dia tujukan kepada orang yang percaya. Kenapa? Bukan tidak mungkin orang yang percaya pun saudara-saudara mempunyai lidah yang sangat apa tadi dikatakan? Mempunyai racun, mematikan. Tapi di sini enggak ada. Amin. Ada haleluya saudara. Enggak boleh saudara-saudara itu terjadi. Dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya, dikatakan di dalam ayat ini, dengan mengutuk manusia yang diciptakan, mana ya? Ayat yang ke-10, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh ayat ini, kalau lidah kita dikaruniakan oleh Allah, biarlah itu hanya untuk memuji Allah, memuliakan Allah, jangan untuk mengutuk. Ya kan di bawahnya, tidak boleh, dua-dua tidak boleh. Satu aja. Tujuannya adalah untuk memuji Tuhan. Berkata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik. Ayat yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi saudara-saudara, ternyata saudara-saudara, ini bisa menjadi sifat seseorang. Jadi kalau udah kebiasaannya untuk menjelek-jelekan orang, udah susah dirubah, susah banget. Kalau udah biasa memprotes, udah susah dirubah. Ini kan kata firman Allah di dalam ayat 11 tadi. Adakah, coba ayat 11 tadi, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bisa enggak saudara-saudara? Ini kan enggak boleh saudara-saudara. Itulah sebabnya di dalam ayat 10 tadi dikatakan jangan sampai demikian. Lidah kita ini diciptakan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bukan dipakai untuk dua-duanya. Kita di tempat ibadah kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita di luar mengutuk orang lain. Gak boleh. Ada haleluya saudara. Amin. Dan itu saudara-saudara harus tertanam di dalam hati kita. Sebab kalau tidak saudara-saudara, maka ini yang terjadi. Bukannya untuk memuliakan Tuhan, tetapi saudara-saudara kita menjadi, dikatakan adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Jadi itu bisa dinilai dari seseorang. Sudah menjadi sifat orang itu saudara-saudara.
Makanya saudara-saudara, kalau kita seperti saya balik lagi katakan, mendengar firman Tuhan, lakukan saja kebenaran firman Allah. Memang berat saudara-saudara, kita sudah disakitin, harusnya kan kita omongin dia, balas nyakitin. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal ini saudara-saudara. Ayat yang ke-12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara? Nah ini kenapa saya ambil ayat ini untuk melengkapi dua hal yang kita sudah pelajari tadi. Karena ini terdapat di dalam ayat ini dua hal, pohon ara dan anggur, air anggur. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah era? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi kita dapat mempelajari akan kedua hal ini saudara-saudara, bahwa kedua hal ini tentang pohon ara dan kemudian air menjadi anggur disinggung di sini lagi saudara-saudara. Dan ini semua berbicara tentang satu perkataan yang mengandung kuasa, yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan oleh Yesus, dan dia ingin tanamkan kepada orang yang percaya. Konteks di pohon ara kepada murid-murid dan kepada perkawinan di Kana, baik Ibu Yesus dan juga pelayan-pelayan yang mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus katakan kepada ibunya, waktunya belum ada, belum tiba. Jadi menunggu waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian kepada pelayan-pelayan, bawalah, isi, bawa. Dan mereka lakukan, karena mereka melakukan satu perkataan yang baik, maka terjadi mujizat. Jadi perkataan kita juga saudara-saudara, kalau itu muncul dengan hal-hal yang baik, itu akan menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau seandainya yang dimunculkan oleh perkataan itu adalah yang tadi, hanya mengutuk, menjelek-jelekkan orang lain dan lain sebagainya, kapan kita akan menikmati mujizat Tuhan? Kapan kita menikmati kemuliaan Tuhan? Dan saya percaya saudara-saudara, bagian ini menjadi pelajaran buat kehidupan kita, supaya kita bisa menjaga lidah kita. Dan apa tujuan Tuhan untuk menciptakan lidah kita, mulut kita ini? Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, lagi-lagi saya mau katakan, maka Tuhan akan memperlihatkan mujizatnya, kemuliaannya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu semua berhubungan dengan iman kita. Perkataan kita kan mengandung kuasa. Kalau orang lain berkata jelek kepada kita, tetapi itu tidak kita lakukan, perkataan itu akan kembali kepada orang itu. Makanya kan kita, misalnya kita sebagai orang tua, jangan kita sembarangan ngomongin kamu bodoh, anak kita misalnya, kamu macam-macam yang jelek-jelek. Tidak boleh saudara-saudara. Yang lagi-lagi kalau misalnya ada orang lain yang menceritakan kita, kejelekan kita, mungkin ada benarnya juga mungkin, tetapi itu bisa akan kembali kepada orang itu.
apa yang dia jelek-jelekan kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak mau temukan apa yang tidak baik dalam hidup kita, mari mulut kita, lidah kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya benar-benar kita dapat menikmati kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Ada satu ayat lagi yang saya ingin bacakan, saudara-saudara. Di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ada dua ayat. 3 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya Dia akan perlihatkan segala kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita doakan, kalau kita berdoa dengan yakin dan tidak bimbang, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan bahkan yang Tuhan katakan lebih dari apa yang kita doakan, bahkan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan halangi berkat Tuhan itu dengan sikap kita yang tidak baik, sikap kita yang salah. Kita sudah tahu kebenaran firman Allah, tetapi kalau kita sulit untuk melakukan, karena mungkin keyakinan kita kok seperti masih ragu-ragu, nah kita tidak bisa melihat apa yang dikatakan atau menikmati apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, kita tidak bisa akan menikmati yang lebih, kurang bisa terjadi. Ya, ayat yang 20 tadi coba Valen. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita ini punya kuasa juga, saudara. Kita sudah belajar waktu-waktu yang lalu. Kuasa itu kita bisa pakai apa? Sebagai tanda yang Tuhan berikan. Nah inilah saudara-saudara, kuasa yang sama yang ada dalam kehidupan kita akan membuktikan bahwa Tuhan menyediakan sesuatu, bukan hanya sekedar apa yang kita doakan. Bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Haleluya. Dan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita yang percaya dan tidak bimbang. Tetapi kita yakin apa yang kita minta, Dia pasti akan berikan. Ini bukan hanya sekedar ayat yang dikasih dipampang di Efesus, enggak, saudara-saudara. Mungkin sekarang belum, tetapi coba kita belajar melakukan kebenaran firman-Nya. Besok, lusa, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, engkau akan melihat kemuliaan Allah dan engkau akan buktikan. Ayat ini akan membuktikan bahwa Dia akan dinyatakan, akan diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, lebih dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Dan itulah yang biar kiranya menjadi keyakinan kita, menjadi percaya kita, supaya kita tidak menjadi sia-sia dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita, dan apapun aktivitas kita. Percayalah, Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kebijaksanaan, memberikan kuasanya, memberikan pengertian kepada kita supaya kita mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Korban Yesus di kayu salib itu membuktikan bahwa keselamatan menjadi bagian kita.
bahkan penderitaan secara tubuh itu diangkat, itu dibebaskan, dan Tuhan menggantikan dengan kekuatan dan kesehatan yang kita miliki sampai saat ini. Sama-sama kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, cerita kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang di dalamnya ada kuasa dari Allah, di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus, hadirat-Mu kami rasakan dan kami alami, dan kami yakin Engkau sudah memberkati kami, Tuhan. Memberkati juga hamba-hamba anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Sebab kalau Engkau menyertai dan kalau Engkau memberkati, maka itu tidak akan dihalangi oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami, Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada kami semua. Berikan hikmat kebijaksanaan dari Engkau menjadi bagian kami, agar kami dapat menjalani apapun yang dapat kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Pasti kami diberkati. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan, tolonglah bangsa kami ini, berkatilah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini, dan biar dalam bangsa kami ini kami dapat merasakan ada kuasa Allah yang mengalir di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan virus corona Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan menjadi bagian bangsa dan negara ini. Pemerintah yang ada Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, biar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.